aku tuh kan kalau misal beberapa orang aku sempat baca gini, katanya makin dewasa tuh teman tuh makin hilang. Sebenarnya Makin iya sedikit sih, makin gitu ya sedikit, lingkaran makin sedikit, pertemanannya. iya. Cuman di aku ngerasainnya tuh kayak aku sama mereka tuh nggak putus komunikasi, even cuman lewat WhatsApp doang. Ada nggak ya orang yang bakal ketawa lagi sama jokes aku kayak gitu? Soalnya jokes aku tuh Iya. garing coy, dan Enggak aduh, nyambung makanya di aku. Kenapa berarti kita bisa semangat? sama-sama garing. Iya juga. Halo Neters, ketemu lagi sama aku Aul di podcast Koneksi, ngobrol-ngobrol soal pertemanan. Neters, hari ini aku bersama kawan teman segimana ya? Segimana? Ini dia aku persembahkan Dinda. Selamat datang Dinda. Terima kasih. Akhirnya Dinda mengunjungi ya, bermain di Koneksi. Mbak Dinda, apa kabarnya? Alhamdulillah. Sebenarnya aku tadi habis nangis ya sedikit. Kenapa lagi? Masih ada Lagi dan lagi. lagi kayak kasih lebih ke bad mood aja, lagi bad mood. Tapi Tapi aku bukan langsung- karena si itu kan? itu siapa ya? Si itu. Enggak, Oh, iya. bukan. Justru dia hadir Iya. menenangkan. Iya. Enggak terjadi satu hal. Terus aku langsung ingat kayak, oh iya aku mau ke koneksi, jadi aku moodnya balik lagi karena tahu mau diajak ngobrol. Besti Koneksi. Mbak Dinda itu kesini habis apa sih, hampir aja menerjang hujan ya. Gimana cuaca di luar? Kayaknya dari sini sih kelihatannya mendung ya. Gimana cuaca di luar? Tadi bukan kebetulan, emang belakangan ini Cirebon kayaknya di atas zuhur atau setelah pada asar tuh selalu mendung ya. Dan tadi tuh untungnya emang dari kos juga udah gelap, dari sana udah mendung, cuman pas nyampe sini mulai agak hujannya pas aku udah turun dari motor sih. Jadi Tapi nggak terjebak hujan kan? tidak Aman ya, aman ya. terjebak masalah. Nggak Bercanda. terjebak masa lalu itu sih. Tidak. Nggak Itu bercanda. sih siapa ya? Kamu. Jangan sampai kita terjebak masa lalu. Lebih baik terjebak hujan daripada terjebak masa lalu. No. Oke, Neters, ngomong-ngomong, aku sama Dinda ini adalah teman sekelas ya. Kita dari jurusan yang sama dan sekarang kita duduk di kelas yang sama. Mbak Dinda pengen gak ceritain awal kita bertemu gimana nih biar Neters tahu. Awal kita ketemu lebih ke awal ngelihat Aul sih ya. Awalnya ngelihat Aul itu karena kita tuh satu kelompok ini juga kan, waktu PBAK, waktu ospek. Iya. Ya kita satu kelompok ya. Cuman karena aku mah karena Dinda itu nggak berani, bukan tipikal yang berani untuk say hi duluan. Iya. Jadi waktu itu sebatas kayak tahu aja, terus oh ya udah. Dan mulai kita kan kelas 1 semester 1 semester 2 kan kita satu kelas. Cuma tuh kayak cuma tahu doang. Karena kita tuh gak ngobrol banyak yang Iya sih. gak sih? Waktu awal-awal juga aku cuman kayak melihat kamu dan kita belum berani mengajak bicara sesama lain ya. Dulu kita tuh belum ada ngobrol sampai ke di titik dimana semester 3 itu kayaknya mulai hektik. Mulai hektik sih, kayak iya kayaknya deh udah mulai hektik, lebih ke ada jadwal yang sampai sore deh seingat aku. Makanya dari situ aku memutuskan untuk ngekos, dan setelah cari tahu kos ternyata dapatlah kosan yang satu kosan sama Aul. Dia sebenarnya pengen sekosan sama gua aja sebenarnya. Iya, aku pengen Iya kan? jauh-jauh sama Aul aja, sir. Dan dari situlah kita berteman ya guys. Nol dari situ. Terus Kan dari situ karena kita sering bertemu kan. kayak terus kalau misal mau berangkat MK juga jadi bareng kan, karena satu jadwal, satu kelas sih maksudnya, jadi satu jadwal juga. Di situ sering berangkat bareng atau kayak masak ya. Iya. Life as anak kos aja gimana gitu. Menghabiskan waktu sebagai anak kosan yang begini-begini aja. Tuh, kadang juga sering main kan kita tuh dulu tuh ke daerah Pekalipan. Kalau kalian tahu, Pekalipan tuh surganya makanan. Yes, dan kita selalu berburu makanan di situ, dan dia tahu, dia yang selalu tahu
tempat makanan hidden gem yang ada di sini. Kayak misalnya kita bingung nih mau makan apa, dan dia selalu kita makan ini di sini, Ya, karena di sini. karena dasarnya emang suka jajan aja sih. Dan dia selalu tahu tempatnya. Ya. Oh my god. Tuh, guys, Kata kalian- gua, mendingan kamu ikut itu deh, makan barbar di Trans TV. Iya, aku tuh sempat kepikiran kayak apa aku jadi food vlogger aja ya. Asik, itu dia. Tapi masih belum pede sih. Ngomong-ngomong, kita ini kan latar belakangnya berbeda ya, dari sekolahnya bukan sekolah yang sama. Dulu Mbak Dinda sekolahnya di mana? Sekolahnya aku dari SMA biasa, bukan anak pondok juga, SMA biasa. Tapi kayaknya dikasih jalurnya malah ke UIN ya. Lebih ke nurut sama orang tua. Karena ya sebenarnya emang tadinya nggak ada rencana untuk di sini. Untuk ngincer yang ada komunikasinya aja. Oh. Jadi tapi dikasih tahu sama, kebetulan kakak aku juga di sini di UI juga. Jadi kakak aku selesai, aku tuh waktunya masuk. Jadi dikasih tahu ini di sini ada komunikasi. Oh, setelah diulik lebih dalam ternyata oh iya ada tentang fotografi, ada tentang speaking gitu. Iya. Kan kayak ya komunikasi, emang dasarnya komunikasi. Ya karena Jadi kamu suka gitu ya. suka kayak nyari taunya tuh kayak apa nih yang bisa dilanjutin dari SMA-nya kan, tahu ya apa yang disenengin, kayak aku pengen tetap berkembang di tempat baru gitu, jadilah kesini dan ternyata cocok. Iya, dan ternyata malah jatuh cinta Cinta sama sama KPI. KPI. Jatuh cinta banget. Aku boleh gak bertanya gini? Dulu pasti kamu punya temen dong gitu, bestie dari SMA sebelumnya, dari sekolah sebelumnya, Punya di SMA-nya atau dari SMP-nya atau dari SD? dari mungkin dari teman-teman yang dulu dan sampai sekarang masih berteman gitu. Ada kan? Ada dari yang SMP, ada dari SMA juga ada sampai sekarang. Ini salah satu rezeki aku mungkin ya. Kayak aku tuh kan kalau misal beberapa orang, aku sempat baca gini, katanya makin dewasa tuh teman tuh makin hilang. Sebenarnya Makin iya sih, sedikit makin gitu ya sedikit, lingkaran makin sedikit, pertemanannya. iya. Cuman di aku ngerasainnya tuh kayak aku sama mereka tuh nggak putus komunikasi, even cuman lewat WhatsApp doang, kayak kabar-kabaran saya hai, enggak yang kan biasanya kayak setelah lulus SMP udah tuh asing, Iya. lulus SMA udah tuh asing. Tapi ada satu satu circle kita sebutnya ya, 2 berarti, dari SMP ada, dari SMA ada. Mana nih yang mau diceritain? Yang dari SMP dulu deh. Dari SMP. Jadi dari SMP itu fun fact-nya malah kita tuh dekatnya di kelas 9. Kenapa kita bisa bareng tuh di kelas 9 itu ada bertujuh dan kayak sampai sekarang tuh kalau misal liburan kan ada yang kerja, ada juga yang kuliah, kita masih sering kumpul. Atau itu kayak tahun baru atau mau lebaran kita kadang nyetel. Iya, selalu ada momen gitu ya buat bersama. Kayak waktu libur itu kita nyocokin, walaupun sebenarnya kayak ada momen keselnya kayak aku bisanya tanggal segini gitu. Ada sih cekcok, bukan cekcok, lebih ke menyocokkan tanggalnya itu agak susah, cuman pada akhirnya selalu ada momen titik balik untuk kita bisa Berkumpul kumpul lagi gitu ya. Jadi makanya komunikasinya juga selalu terjalin dari situ. benar. Makanya berteman terus kan sampai sekarang. Grupnya juga masih ada, Masih terus ada. masih suka say hi, kayak sebatas kayak kalian tahu nggak yang di daerah ini ada ini gitu. Iya. Kalau yang dari teman SMA nih, kan rasanya tuh SMA tuh baru kemarin gitu ya. Kayak baru kemarin dan sekarang udah kuliah, ada yang di luar kota mungkin ya, temennya Kak Dinda. Masih berkomunikasi atau masih sering berkumpul gak? Ini yang bukan hampir tiap hari, hampir tiap minggu selalu ngabsen di grup, kayak ada aja obrolannya. Maksudnya kan kalau yang di SMP kayak di momen tertentu aja, di momen kayak mau liburan gitu kontekannya. Tapi kalau sama yang ini tuh kayak 1 minggu sekali ada aja obrolan, kayak sekedar nyeblak yuk, walaupun iya. gak full tim ya kita. Jadi aku sebutlah di sini ya, ada 5 orang, aku, Andina, Taufik, Holis, dan juga Syarif. Kalau Syarif emang
satu kampus, Iya, satu kampus, satu fakultas, ya Paul juga tahu ya. satu jurusan, Satu kelas. kelas. Oh Dan my god. soalnya NIM-nya kita atas bawah. Dimnya sampai atas NIM-nya bawah. cuman beda di angka terakhir doang Ya gitu sama ampun. Syarif. Terus kalau sama yang Holis itu dia di Cirebon juga, cuman di beda kampus. Yang Andina juga beda kampus di Cirebon. Dan yang satunya itu pelayaran. Nah, yang agak susah tuh yang di pelayaran ini karena ya Ketemu tahu ya. karena tahu sendirilah, karena ya pelayaran mah emang sistemnya juga asrama ya, sistem kuliahnya asrama, dan nggak di Cirebon, nggak di Kuningan, tapi di luar, di mana ya, lupa lagi, pokoknya di luar kota lah dia. Itu satu tuh, misal satu itu yang bikin susah. Tapi kalaupun emang iya kita kumpul untuk sekedar say hi nyeblak doang, karena kan kita masih satu ini ya, satu tetangga kecamatan, kita tuh nggak terlalu jauh loh, nggak terlalu jauh. Jadi kumpul satu tempat ya paling nanti angkatnya telepon apa gimana. Jadi sampai sekarang tuh masih suka say hi. Kemarin juga ada salah satu yang mau lagi nyusun sih, karena dia D3 kesehatan kan. Terus di situ kayak ini terharu sih sebenarnya, ternyata nama kita berempat dimasukin ke skripsi. Sebagai apa ya, kayak penyemangat hidup Iya, kali ya. kan kalau di skripsi tuh ada kayak Ucapan terima kasih gitu ya. kepada siapa-siapa, dan ternyata udah di tahap nama aku tuh masuk deskripsinya orang. Nggak expect bakal Itu jadi sebuah pencapaian karena orang yang menyenangkan berarti nih Kak Dinda itu. kayak punya apa ya, berarti punya kesan ada ruang tersendiri loh Iya. buat dia. Nangis dikit ya. Terharu, emang paling terharu itu apalagi nih momen-momen dulu Mbak Dinda sebelum berpisah sama teman-teman SMA, itu kan ada perpisahan gitu ya. Mbak Dinda sempat berpikir kayak aku bakal ketemu sama dia lagi nggak ya gitu. Sempat berpikir kayak gitu. Pasti pokoknya dari menjelang nih yang maaf ya, yang SMA ini tuh kita kan emang selama 2 tahun berturut-turut tuh kita kenapa bisa berlima. Sebenarnya aku anak IPS, mereka 4 tuh anak IPA. Yang dua sekelas, dan aku tuh beda sendiri. Beneran udah jurusannya beda, kelasnya juga beda. Jadi kayak itu sih yang bikin lebih nggak nyakanya, awal ketemunya juga mana beda kelas, kita tuh kenapa bisa kumpul karena di satu eskul. Di satu eskul di situ, dan sering lah kita tuh ngurusin foto angkatan, karena eskul fotografi. Eskul fotografi kita berlima tuh kayak apa ya, bisa dibilang tangan kanannya si bapak pembina lah. Kayak apa-apa tuh kita berlima ngandelinnya untuk kepengurusan, atau entah untuk jadwal eskul, entah untuk ya pokoknya mencakup si eskul itu, sampai ke titik dimana kayak pertamanya juga nggak nyangka kayak loh kok malah jadi gabung sama anak-anak IPA gitu. Terus jadi kenapa bisa bareng juga, karena ya itu kita tuh di tiap abis ngurusin si eskul ini yang berkaitan dengan eskul ini, udahnya pasti kumpul. Jadi itu tuh ke bawah sampai sekarang. Iya. Tapi kalau Mbak Dinda ini sama teman-temannya karena dulu sekolahnya tidak asrama mungkin ya. Enggak. Jadi bisa sering kalau pulang sekolah ketemu gitu ya, masih suka main. Terus kitanya gitu. tuh kalau misal abis apa nyebutnya apa ya, berarti lupa lagi. Apa tuh, kan MK apa? Abis kelas kan, kan full day ya. Kita tuh sering kan jam 3 atau setengah 4 tuh udah cabut, udah bubar sekolah, tapi kita berlima tuh sering banget ngumpul di ruang data. Kita nyebutnya ruang data karena di situ tuh sebenarnya ruangan untuk perdataan sekolah lah. Tapi karena kita sering ngurusin eskul, dan eskul fotografi ini kayak untuk foto ijazah, untuk foto angkatan, foto ya termasuk foto yearbook. Jadi kita itu 2 tahun harusnya kita cuma 1 kali ngurusin foto angkatannya kakak kelas kita. Tapi karena saat itu bukan nggak ada ya, lebih ke masih diandelin. Jadi waktu angkatan kita foto yearbook juga kitanya tuh terlibat. Jadi kayak selalu ada momen, justru di momen menjelang kita selesai itu malah makin dekat. Terus udahnya kayak wah
kayaknya kalau asing bakal sedih banget deh. Iya Karena ya. justru kayak lebih sering ngabisin waktu itu sama mereka Mbak Ul. Bener, karena sehari-harinya tuh sama orang itu terus Sama itu gitu ya. sempat kepikiran Iya. kayak duh kayaknya galau, bakal sedih deh kalau sampai asing gitu ya. Karena kan ya itu yang aku bilang tadi, kayak biasanya kan udah lulus asing. Iya. Nah, Biasanya aku juga gini Mbak Dinda. Dulu kan aku waktu SMA itu aku asrama ya. Mm. Dan di asrama itu aku ada deket lah sama beberapa orang. Mereka itu kayak kemana-mana tuh aku selalu sama mereka gitu. Karena Iya, apalagi asrama kan 24/7 iya, ya. meskipun kita gak main keluar, gak bisa main keluar gimana, tapi karena kayak gimana ya, sehari-hari kita tuh Kobong, nyebutnya kobong ya. iya ya sama mereka terus gitu. Pas berpisah itu aku berpikir kayaknya kita bakal bakal lost kontak deh, apalagi teman-teman kita itu waktu itu ada rencana yang kuliahnya jauh, yang kerja jauh, jadi aku berpikir kayak aduh kayaknya bakal susah nih ketemu lagi sama mereka. Ya sekarang juga meskipun mau ketemu itu harus menyesuaikan jadwal dan gak lengkap gitu ya. Sayang banget, tapi di grupnya sesekali kadang kita suka iya, meskipun sekarang mereka lagi pada sibuk lah, Kayaknya karena emang semester 5 ini tuh lagi sibuk-sibuknya mungkin ya. makin- Iya sih, kerasa bener. Bener-bener aku sebenarnya agak gimana ya, kalau dibilang merasa kehilangan, mungkin kita merasa kehilangan gitu ya. Pasti. Tapi kan namanya juga hidup, kita bakal ketemu lagi teman baru gitu ya. Iya, jadi makanya ya udahlah, kita boleh lepaskan yang di masa lalu, tapi nanti kita bakal ketemu orang baru lagi kok. Dan nanti juga kita bakal ketemu sama dia lagi gitu ya. ini ranahnya tuh Enggak ke situ. ini ranahnya ya. Ntar sini ranahnya Iya. ke temennya, maksudnya melepaskan yang lama untuk ketemu yang baru tuh, Iya. bukan soal Meskipun berat gitu ketemu. Kan sekarang aku ketemu sama Mbak Dinda Iya, gini. makanya, sumpah sebenarnya karena saking ya itu aku bilang saking melekatnya sampai ke waktu semester 1-nya kan aku asrama ya. Asrama kayak ngerti gak sih, tadinya SMA biasa bukan Terus ke asrama gitu. ke asrama kayak kesannya kayak jauh dari agama juga apa ya. Nggak sih, lebih ke kayak kehidupan Gila. asrama tuh aku nggak tahu kayak gimana. Terus kayak Parah banget. Coba kehidupan asrama aku gak tau kayak gimana. Jadi di masa peralihan aku semester 1 harus asrama di kampus ini tuh kayak sering nangis. Enggak sering nangis, Homesick kali ya, homesick apa gimana itu? bukan homesick, lebih ke penyesuaian jadwalnya. Karena kan pagi sama malam ada kegiatan asrama, pagi sampai sorenya. Ya maksudnya pagi asrama tuh subuh loh. Subuh banget nih gitu. Subuh banget, emang yang subuh yang jam 4 jam 3 gitu kan, kayak aduh. Kita udah harus berkegiatan gitu ya. Maksudnya kan di rumah Merasa- jujur ya, di rumah jam segitu bangun, cuman kayak ya Kita masih udah, mengumpulkan nyawa iya, ya. masih jangan dicontoh ya. saat itu kayak juga sih, betul lah, Ya kan namanya juga baru permulaan, kita butuh adaptasi. dalam mencocokkan gitu. Terus kayak sering lah ngobrol sama temen yang Andina ini, kayak duh pusing, mana kan asrama tuh kayak ada setoran hafalan. Iya. Kayak di situ agak ke pressure. Nah ceritanya tuh ke dia karena saat itu belum ketemu teman baru. Semester 1 tuh aku masih yang abis kuliah udah pulang. Iya bener, aku juga dulu Ya waktu kan? semester 1 kayak Semester gitu. 1 kayak gitu kan. Bener-bener kupu-kupu ya. Bener-bener kupu-kupu banget karena organisasi juga gak ikut, OKM gak ikut, bener-bener kayak abis MK ya paling melipir ke warung bentar buat beli makan atau apa, udah Pulang jadi lagi. justru temennya tuh malah temen dapetnya tuh yang beda jurusan karena satu kamar asrama. Iya Kalau ke ya. teman-teman kelas dikit kayak, makanya di situ sempat sedih kayak apa-apanya masih curhat ke dia kan, dia juga jadi sering nyamperin ke asrama. Karena merasa aduh ini Dinda sedang butuh diriku nih kayak Iya, gitu ya. kayak kadang dia sering banget bawain makanan. Itu terharu banget. Di situ kayak Andina, kamu lagi nyusun skripsi tapi Semangat ya Andina. di situ terus sempat di fase hopeless kayak aduh aku bakal temennya cocoknya sama siapa ya. Iya bener. Maksudnya Aku juga waktu masuk ke sini tuh aku takut banget gak ketemu teman-teman yang sama kayak yang kayak dulu. sefrekuensi, maksudnya bisa Iya. nyambung gitu tuh. Bener-bener. Karena Eh, kira-kira aku suka berpikir kayak gini nih.
ada nggak ya orang yang bakal ketawa lagi sama jokes aku kayak gitu. Soalnya jokes aku tuh garing coy, dan Enggak. aduh, Nyambung makanya di aku. Kenapa berarti kita bisa banget? sama-sama garing. Ya juga. Ya itu kayak duh mau temenan sama siapa ya, semester 1, semester 2, semester 3 ngekos ketemulah sama Mbak U, kayak sebenarnya nggak expect bakal deket sih. Iya, aku juga. Karena waktu aku lihat dia nih waktu di PBAK, aku sempat berpikir kayak gini ya, terus ini kira-kira aku bisa temenan gak ya sama orang ini, karena look at her, dia sebegitu cantik dan aku selalu terpana, kataku kayak ini orang cakep banget gitu ya, aku bisa nggak ya teman sama Nah, dia. itu too much guys. Nih aku bener-bener ini serius nih, aku sempat berpikir First impression. ya first impressionnya aku kayaknya aku susah dia berteman sama dia, kayaknya dia bertemannya sama orang-orang yang kayak apa ya, bergaul gitu kan, sementara aku waktu awal-awal itu masih gak gaul guys, no lab, karena kita mahasiswa baru, masih malu-malu kenalan, dan aku juga posisinya di situ kuliah pulang kayak gitu. Bener. Nah terus ketemu sama dia, kita mulai beranikan diri buat ngobrol ya, dan akhirnya kita bisa deket sampai sekarang, sampai semester 5. Nah semester 3 itu adalah semester Momen pembuka. Iya, momen pembuka dan momen yang membuat kita boros ya. Karena kita jajan terus. Karena kita selalu pergi ke tempat yang ada makanan. Di mana ada makanan, di situ ada kita, coy. Iya, kita selalu cari tahu makanan-makanan yang itu kayaknya salah satu alasan bertahan hidup gak sih, kita Iya cari sih. makanan-makanan enak. Dan itu kayaknya hampir setiap pulang sekolah, bejir kita Iya. menghambur-hamburkan duit. Bener. Kadang maksudnya abis MK jajan malamnya nih, masih aja keluar, ada Coy. yang dicari. Coy, kita pulang kuliah nyari nasi nih. Malam-malam udah kayak kesini lagi yuk, berangkat lagi. Karena hayuan Iya. emang laparan. Kesini yuk, gas. Kesini yuk, gas. Tim gas aja, walaupun bikin tabungan dan isi dompet menipis, tapi momennya jadi tebel. Semoga dilancarkan aja ya rezeki kita, amin. Ya semoga juga nanti kita kan ya berteman selama-lamanya ya. Amin. Semoga juga dapet pasangan yang Yang apa tuh? pasangan yang provide kita untuk tetap jajan. Karena Siapa dasarnya nih? suka jajan aja sih. Dasarnya suka jajan. Gitu. Begitulah awal pertemuan kita. Awalnya aku malu mau ngajak dia kenalan, tapi karena sekelompok lagi ya, ada yang awal-awal sekelompok, kayaknya nih orang lama-lama asik juga gitu. Akhirnya kita ngobrol, datang terus awalnya kan di kosan itu tuh ada satu lagi yang di kosan itu tuh temen SMA aku, namanya Dea. Nah Dea ini juga di kelas yang sama gitu kan, karena aku sama Dea dulu waktu SMP itu satu circle, bukan satu circle ya bahasanya apa ya, satu asrama gitu, satu asrama. Jadi aku juga sama dia tuh udah deket dari dulu, karena dia kosannya pindah ke kosan biru, ketemu lagi sama Bandinda. Karena kita sekelas, kita berkumpul nyatu lagi. Dan kita ketemu lagi dua anomali yang dari sekolah yang sama ya. Kita ketemu lagi sama si Jitni sama si Agni, mereka satu sekolah ya. Satu sekolah. Fun fact, saudara juga sepupu. Dan iya mereka itu sepupu. Dan lagi-lagi aku tuh masuk ke circle yang dimana berlima lagi nih, yang dua temenan. Ini yang sebenarnya anomali tuh aku sebenarnya, Baul. Yang sebenarnya anomali tuh aku kayak. Dan kita menjadi anomali semuanya. Tapi syukurnya kayak itu yang aku bilang di awal tadi, kayak ini kayaknya salah satu rezeki aku yang sampai sekarang alhamdulillah bangetnya tuh dikelilingin orang-orang baik. Ada aja yang mau temenan gitu, padahal awalnya takut kayak aku bakal temenan sama siapa, karena aku tuh sempet takut katanya di perkuliahan tuh bakal masing-masing. Iya bener, aku juga takut awalnya, kayak aku takut gak punya teman. Sempet denger gitu gak sih? Iya aku takut Di gak punya teman coy. Takut banget, tapi akhirnya ternyata kita berlima. Dan ya klarifikasi, takut ada yang nge-cut, kita itu tidak menutup diri ya, tapi kita gak menutup diri, maksudnya kita berteman ke siapa aja. Iya. Nah kebetulan kita secara gak sengaja ketemu sama orang ini. Nah jadi waktu semester 3 itu kita sering
bepergian sama sering bepergian orang berlima ini gitu. cuman mungkin bukan GR sih, lebih ke sempat ada khawatir kayak karena kelas kita tuh terbilang kelas yang kompak karena Iya. orang-orang juga notisnya kelas kita tuh kompak dan rame gitu. rame, Jadi kelas semuanya dekat sekelas. dekat sekelas, cuman karena di semester 3 itu kita satu kosan. Jadi kenapa bisa ada Agni dan Zidni juga karena Agni itu kan aduh dia tuh introvert Yes. wah beneran orang yang ngomong seperlunya, kayak setan juga kayak ya enggak gitu. Cool. Ya tipikal cewek yang kalau nggak ditanya nggak ngomong Iya benar. gitu, dan dia tuh Dan kita membuat dia untuk berbicara ya. iya, dan maksudnya kenapa kita bisa nyambung karena dia tuh kalau nanya-nanya tuh ke aku. Iya, dari situ. Jadi seringlah ke kosan aku, jadi kayak ya udah sih kita Ya, sekelas ketemu. nyambung, terus akhirnya Agni juga ngajak ke Sydney kan. Sering Terus berdiskusi. ya udah, iya kita berlima yang ngerasa bukan dalam artian dengan teman-teman yang lain kita nggak mau berteman atau kita nggak mau main, Iya, kita kita tidak menutup diri ya ya. tetap kok, aku juga, kita nggak selalu 24/7 berlima. Aku Iya. juga kadang sama siapa, Dinda kadang sama siapa, maksudnya kita fleksibel, cuman pacarnya. Ya, maklum pacarnya aja ya. nggak apa-apa. Yang ini udah Hmm? iya, maksudnya ini udah aja salting Itulah awal pertemuan kita. Dan gitu. ini boleh gak kalau aku ceritain hal ini? Boleh, apa tuh? Karena dulu kita sekos sama dia. Dia itu sering ngambek sama pacarnya, dan pacarnya itu sering kayak ini tolong dong Dinda. Dia selalu begitu coy. Dan dia kalau ngambek itu bener-bener menonaktifkan semua sosmed, WhatsApp dinonaktifkan, Instagram, kayak nggak nyalain data. Ya, dan selalu nyari. Kalau waktu itu pernah ngechat ke aku, dan ke si Jitni juga pernah ngechat. Oh iya. Iya bejir. Kata gue ini orang kalau kalau ngambek sama pacarnya unik ya, sedikit unik. Sebenarnya karena Enggak, maksud gue kenapa sih kalau orang lagi ngambek tuh harus matiin data? Gue bingung banget deh. karena gak apa-apa, nggak Hey, bisa, yang maksud gue tuh kayak gini loh. Yang memerlukan, yang mau menghubungi kamu tuh bukan cuman mantanmu itu, maksudnya kan kita juga mau menghubungi gitu. tapi kan maksudnya tuh ini salah satu, bukan salah satu, Salah dua lagi. salah tiga. Ini tuh aku yang di versi menurut aku itu juga aku nggak baik. Aku tahu itu gak baik. Gak tahu sih baik enggak, relatif ya. Cuman kalau dari POV aku, kenapa aku melakukan itu, melakukan dalam yang dimaksud itu saat ketika aku sedih, ketika aku marah, itu lebih menutup diri karena aku nggak mau kelepasan, nggak mau salah ngomong, karena ada momen dimana kayak akunya tuh kalau udah marah tuh kayak bukan aku tuh, ngerti gak sih? Jadi Berubah. saat itu posisinya dia si itunya tuh kayak ya Mbak juga tahu sendiri. Ya itu karena aku lebih milih untuk menutup akses, termasuk ke kalian juga. Aku sampai sekarang ya mau, ini harusnya closing statement, cuman Tapi kan Iyu nih bisa berbicara sama kita gitu. nah itu kayak talk to us, talk to me. aku nggak tahu menyampaikannya harus dengan cara gimana. Ya curhat aja kayak Ada momen dimana kayak ya mungkin Tapi emang kadang berani yeping, tapi ada momen dimana kayak nggak mau cerita karena aku takut sama responnya. Nggak tahu nih aku cerita aku nggak akan menghakimi biasanya, kecuali kalau misalnya teman aku tuh gak bisa dibilangin, aku bakal menghakimi dia karena ada saat kita lagi jatuh cinta itu kita biasanya Emang bego sih. ya, dan yang bisa menyadarkan kita itu cuma teman-teman kita, ya kan? sih emang. Saat kita suka sama orang nih, kita tuh bakal kecintaan anjir sama dia, kita bakal emang ngelihat dia tuh orang yang baik, orang yang betul, orang yang ya pokoknya orang yang sempurna gitu. Dan yang bisa ngelihat dia secara manusia itu cuman teman-teman kita kan. Ya karena pernah ini gak sih Mbak, pernah dengar atau baca kayak orang yang bukan bodoh apa ya, kayak ya
orang yang bodoh itu bukan orang yang lagi jatuh cinta, tapi orang yang nasehatin orang lagi jatuh cinta. Iya, bener. Karena mau dikasih tahu segimana juga susah gitu. Ternyata aku tuh sempat di fase itu, makanya salah satu bisa ngomong ya. Nah, salah satu alasan kayak nggak mau cerita juga kayak aku mikir kayak aduh teman-teman aku bakal mikir gimana ya aku nyeritain masalah yang sama, karena problemnya di dianya masih gitu-gitu aja. Iya sih. Ya mau juga tahu kan, maaf ya. Iya. Bang, udah. Nih kalau makanya nih gini loh, kita tuh gak bisa ngerubah orang kan, Mbak Betul. Dinda. Mau segimanapun ngerubah orang gak bisa. Jadi kalau misalnya kita pengen dia berubah dan dia masih ngelakuin kesalahan yang sama, mending ya kita Udah tinggalin selesai, aja. makanya Kita jangan nyari penyakit di orang yang sama. Iya, makanya Betul kan? Nah sekarang setelah lepas, dia sudah bersinar lagi coy, kata gua. sempat redup emang ya. Ih, dia dulu itu kayak setiap cerita pasti masalahnya tuh orang itu lagi yang diceritakan gitu kan. Kita ngasih taunya juga bingung gitu ya. Bener. Karena dulu aku juga punya teman yang kayak gitu. Dia selalu berantem sama pacarnya dan itu tuh masalah yang sama. Kita kasih tahu ya jalan terbaik yang kita kasih tahu lah, kita kasih nasihat. Yang mending kayak gini. Dia Dikasih cuma tahu iya ya. doang. Besoknya balikan lagi. Kata gue ngapain lu minta pendapat gue jir kalau Ya, ujung-ujungnya. sempat di fase itu juga kan ya. Iya, karena dia ngelihat pacarnya dia ya tampak seperti pangeran gitu ya mungkin. Tapi kan apa ya? Pacarnya yang nyakitin dia itu nggak akan kelihatan kalau udah cinta ya. Ya emang benar Sulit sekali. Tapi alhamdulillah sekarang sudah lepas ya. Sekarang sudah lepas apa belum? udahlah. Udah hampir 1 tahun. Alhamdulillah sudah move on ya. Udah Sudah nggak ada, move on. bukan move on dalam artian jadi nggak kenal dia, bukan jadi nggak tahu dia, lebih ke Sudah ikhlas. udah ikhlas. Kayaknya kesana dia baik sih, Ya, sudah dimaafkan. udah kan ya? dimaafkan kayak ya udah. Dan aku sekarang juga mungkin udah dapat pengganti yang lebih oke. Yang lebih baik gitu ya, dapat pengganti yang ya lebih baik kan relatif, cuman lebih ke sesimpel sama yang sekarang tuh aku bisa jadi diri aku sendiri gitu. Mungkin Baul juga ngerasain ya. aku nggak pernah. Baul ngelihat aku nge-compare antara aku yang sekarang dan yang Iya, saat aku itu kelihatan lah. kelihatan sih bedanya. Cuman aku nggak pernah ngerasain. Belum. Bukan Ya, juga mungkin nanti. Mungkin nanti ya. Ya juga nggak expect sih sebenarnya sama yang ini. Ya, Ya. itulah kalau bukan layar aja. Begini dong. Oke, Neters, apa ini berarti? Ya intinya dari cerita yang udah Mbak Dinda sampaikan tadi tuh, apa pelajaran yang bisa diambil? Ini sih lebih ke mau sharing, bukan sebagai apa ya sebutannya, yang bisa diambil dari aku. Mungkin sesingkatnya, entah itu pertemanan atau kehidupan ya, kayak jangan takut untuk ngelepas sesuatu yang dirasa itu sakit, atau kalian takut untuk gak bakal mendapatkan hal yang sama lagi di kemudian hari di orang lain, karena selagi kita masih dikasih nafas sama Allah, lagi masih dikasih kesempatan untuk hidup, itu tuh bakal terus berputar, dan kitanya juga jangan nutup diri. Iya. Nanti juga bakal berganti gitu ya. Betul. Kayak di kisah pertemanan kita berat hati mungkin ninggalin teman-teman kita di SMA, di SMP. Tapi kita berdoa aja semoga kita dapat teman yang seperti mereka lagi gitu di kehidupan yang sekarang. Dan sekarang kan kita pasti bakal ketemu lagi gitu yang sama ya kurang lebih. Makanya itu kayaknya cuma soal waktu aja, kalaupun emang di fase kayak nggak punya teman, bukan enggak, lagi istirahat dulu, mungkin nanti juga ketemu lagi. Alhamdulillah. Itulah. Begitu. Ya begitu. Baul, kesannya berteman sama Dinda gimana? Kesan aku berteman sama Mbak Dinda ya Menyebalkan ya. enggak sih. Aku sebenarnya bangga sama kamu sih. Aku Kenapa bangga jadi punya melo gini? temen kayak dia karena dia ini sangat berbakat ya Neters, dan dia kadang mah ada gitu saat dia ngeyel dan nyebelin itu. Kadang ada hal kayak gitu. Tapi sejauh ini berteman sama Mbak Dinda itu asik dan
anugerah gitu ya buat aku. Anugerah banget ya. Anugerah cinta. Kalau dari aku mau lebih ke mau ngucapin terima kasih banyak sih karena mau berteman sama aku. Mau berteman lagi nggak ya? Harus long time. Oke, terima kasih Mbak Dinda ya sudah datang di Koneksi ya. Koneksi ngobrol-ngobrol soal bestie. Harus kayak gini-gini ya. Ya, enggak sih. Teman-teman jangan lupa like, subscribe dan komen. Dan jangan lupa di-share di Instagram teman-teman dan follow akun Podcast Koneksi. Jangan lupa dibunyiin ya lonceng di samping subscribe itu biar gak ketinggalan info selanjutnya dari Podcast Koneksi. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Netters. Dadah.